Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ayu Wulandari, kelompok 4, angkatan 29, Latsar CPNS Kementerian Desa. Pada kesempatan kali ini dengan fasilitator Ibu Nura Ekaliana Hanafi, saya ingin menjelaskan mengenai Learning Journal Manajemen ASN. Dalam Learning Journal Manajemen ASN akan dibahas mengenai kedudukan, peran, tugas ASN, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN yaitu merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN sendiri terdiri dari PNS dan PPPK. PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Peran ASN sendiri sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan manajemen ASN, adanya asas proporsionalitas, yakni asas keseimbangan, mewajibkan seorang ASN mematuhi beberapa kewajiban sebelum ASN tersebut menerima hak. Adapun kewajiban ASN tersebut seperti setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, serta menyimpan rahasia jabatan, kemudian juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara hak dari PNS sendiri ada beberapa, dan ini juga ada perbedaan dengan PPPK. Yang saya sorotin adalah perbedaannya apabila PNS di sini memiliki gaji tetapi juga memiliki pensiunan. Sementara kalau PPPK ini hanya mendapatkan gaji tetapi tidak mendapatkan jaminan pensiunan. Sementara untuk persamaannya, selain mendapatkan gaji, PNS dan PPPK juga menerima tunjangan, hak cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Profesi ASN memiliki kode etik dan kode perilaku ASN yang berfungsi sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai dengan baik, dan sebagai standar penilaian sifat perilaku aparatur sipil negara menjalankan tugas dan kewenangan. Lalu sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas, dan yang terakhir adalah sebagai pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Pegawai ASN sendiri memiliki korps yang disebut Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat Korpri, dan tujuan dari Korpri ini adalah menjaga kode etik tersebut agar dapat mewujudkan ASN yang profesional, serta mewujudkan jiwa korps ASN yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Learning Journal yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem merit.
Apa sih sistem merit itu? Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Bagi organisasi, sistem merit mendukung prinsip akuntabilitas, sedangkan bagi pegawai, mendukung keterbukaan dan mencegah ketidakadilan dalam sistem perekrutan, promosi jabatan, maupun karir. Contoh pelaksanaan sistem merit ini tercermin dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja pegawai, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Nah, yang ketiga adalah pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN ini terdiri dari manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT atau jabatan JPT atau jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Lalu juga terkait organisasi pegawai, yaitu sebuah perhimpunan yang terbentuk dalam suatu korps yang disebut Korpri yang berfungsi menjaga kode etik dan mewujudkan pemersatu bangsa. Lalu yang selanjutnya adalah sistem informasi yang merupakan serangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis dan terintegrasi berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Mekanisme pengelolaan ASN dalam penyelesaian sengketa ini diselesaikan dengan upaya administrasi yang terdiri dari pengajuan keberatan dan banding administrasi. Untuk masalah penyelesaian sengketa ini, lebih detailnya diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, demikian pemaparan dari saya terkait dengan tugas Latsar CPNS Kementerian Desa mengenai Learning Journal Manajemen ASN. Terima kasih.